Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rawuh perongga sedaya jamaah ingkang tuhu nirmatan, monggo sarengan kita tiga pepanggihan pengaosan rutin dalu menika kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Boten kendha dan boten kesupen kita tansah syukur dumateng Allah wonten kelenggahan dalu menika pinaringan sehat wal afiat. Insyaallah nikmat yang sangat besar ini kita manfaatkan untuk mencari ridho Allah lewat kajian ilmu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan anggap remeh duduk kita, kumpul kita di majelis seperti ini, karena punya nilai dan keutamaan yang sangat besar. Ini kita awali dengan menyampaikan pesan Rasulullah SAW yang sudah kita hafal bersama, tapi ini perlu kita tindak lanjuti, tidak sekedar paham, ngerti, hafal, ning ditindak lanjuti. Sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala walahu tariqan ilal jannah. Ya, ulang lagi supaya kita lebih mantap, ya, bersemangat. Bahwasanya orang yang berjalan menuju ilmu itu digambarkan seperti berjalan menuju surga. Sebuah penggambaran yang luar biasa. Jadi kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW ini sangat jelas. Tidak banyak tafsir, tidak banyak hal yang dijelaskan, sudah paham semua. Siapa yang berjalan, siapa yang menuju ilmu, dimanapun, kapanpun, ilmu apapun yang berkait dengan syariat, ya, maka orang tadi bagaikan berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penghargaan yang sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah mukawah, monggo semangat menika mboten sebatas lingkup kita piyambak. Gandeng Kyai Gadingan ngajine ya ning Masjid Baitur Ridho Gadingan. Maka kita kembangkan. Di Darut Thalibin Gabahan ada, di Gelora ada, di Syuhada juga ada. Maka jangan sebatas tempat ini saja. Semakin lama semakin banyak langkah kita, ini akan semakin tinggi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang penting. Kalau perlu kita ini hidup habis waktu kita untuk ilmu. Meskipun kita juga harus bekerja, dan ini juga bagian dari ibadah. Tapi waktu-waktu di luar itu, semakin kita banyak mengkaji ilmu, akan semakin paham, dan akhirnya kita berharap bisa semakin banyak mengamalkan syariat agama Islam. Jamaah Allah, sekali lagi mari kita berusaha nggih ginake wektu niku seefektif mungkin kangge ibadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang agung yang nilainya besar adalah ibadah dalam bentuk duduk bersama di majelis ilmu. Baik, kita lanjutkan beberapa bahasan yang pernah kita sampaikan Bapak Ibu. Pilih sampun sawetawis kula absen nih kalau wingi ndereke jamaah umroh, alhamdulillah dengan lancar. Donga pangestu panjenengan. Ini masih tema kita tentang keutamaan shop, ya, terutama shop pertama dan perintah menyempurnakan shop yang pertama dan meluruskan dan merapatkannya. Ya, ini tinggi pemahaman kita. Sholat jamaah niku
perkara sing cetha. Bahkan tiap hari kita nindakake insyaallah. Tetapi yang perlu kita ingat, ternyata sholat jamaah itu punya dan ada aturan-aturan yang harus ditepati. Ya? Bukan hanya sekedar salat di belakang imam bersama makmum yang lain, tapi sholat bersama imam dengan makmum yang lain dengan diatur secara khusus oleh Rasulullah. Dan ini kudu dipelajari. Sehingga maksud kita menikah badhe meraih kebaikan yang besar dari lewat sholat jamaah itu bisa saja nanti terbalik. Justru kemurkaan Allah yang kita dapatkan. Maka hati-hati. Sholat jamaah dengan ketetapan dan ketentuan yang kita jalankan dengan benar, hebat. Punya nilai yang besar, insya Allah. Tapi kalau kita sholat jamaah dengan ikhla-ikhli, maksudnya ya sak karepe wis ngene iki. Ora ngopo to aku iki? Ya wis, aku wis nata sop. Nah, barisane ya wis lurus. Nah, mari kita cek lagi. Nggih. Saderengipun kita mengulang lagi hadis yang pernah kita sampaikan. Dan ini harus menjadi napa? Motivasi, penyemangat. Aja gur sasake. Aku ngene padha sing penting nglakoni salat jamaah. Misalnya ya, kalau kita setiap hari sholat sendiri tanpa jamaah hanya dapat 5. Sedina mengoleh 5. Padahal waktu nih podo, carane podo, bacaane sama, kita dapat hanya 5 poin. Tetapi kalau sholat jamaah, di mana setiap sholat jamaah Allah akan gandakan menjadi 27 derajat, maka kita akan mendapatkan nilai 135. Selisihnya 130 sehari itu. Belum lagi kalau sholat itu dilakukan dalam waktu 1 bulan. Tambah besar lagi bandingannya. Sesasi kali 27 derajat kali 5 itu kita hanya mendapatkan kalau sholat sendiri itu hanya 150. Nek jamaah lebih besar lagi 4050. Iki kula hitung sik kula waca ben ngerti bedane ngoten. Selama sebulan sholat sendiri mengoleh 1.800. Inilah sholat jamaah kita mendapatkan 48.600. Sungguh besar. Nek pun hitungane cetha, bedane adoh ngeten iki lek kudune awake dhewe ya mikir. Wong nyambut gawe golek blonjo atau gaji sing akeh. Kalau kita sholat hanya puas dengan dapat sedikit, ini sesuatu yang tidak imbang. Kenapa? Akhirat itu harus diutamakan. Makanya dalam ayat Al-Qasas itu 177 itu Allah jelas menyebutkan titik tekanipun, titik poin, titik berat kita hidup ini akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Nah ini. Umpami kepeksa urip ning donya ora patek sugih, ora patek makmur, tapi utamakan akhiratnya harus lebih baik. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, yang namanya dunia ini sudah Allah jamin semuanya untuk makhluk sama rezekinya. Surat Hud kita baca itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang merambat, merayap di muka bumi kecuali Allah siapkan masing-masing rezekinya. Jadi kalau panjenengan memahami ayat ini,
Hidup di dunia tentang rezeki itu nggak usah dipikirkan terlalu gentoyong. Toh pasti Allah akan memberikan. Tapi akhirat, nah ini, akhirat tidak ada kalimat atau ayat yang menjamin bahwa akhirat itu telah dijamin oleh Allah, tidak ada. Berarti apa? Akhirat itu harus kita cari dengan segala kemampuan kita, waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta, bahkan mungkin nyawa untuk meraih akhirat. Maka harus sungguh-sungguh. Nah, ini kita motivasikan kepada seluruh jamaah, ya, supaya kita ini tenanan itu. Jangan dibalik urusan dunia diwangi botangi semangat tentang urusan akhirat. Kadang kita mau sak koberi, sak isane, sak longgare. Nah, ini tadi sholat jamaah maghrib yang datang banyak, termasuk yang terlambat. Begitu selesai ada kajian, yang tersisa hanya sebagian. Kemana mereka? Karena nggak tahu bahwa saat ini Allah berikan rahmat besar kepada kita. Duduk kita ini punya nilai besar di sisi Allah, punya tabungan pahala yang besar. Sementara kita yang belum paham itu, wis lumayan, wis gelem sholat jamaah. Tapi kalau mau lanjut, karena ini waktu kita ini punya jadwal untuk kajian, ya tentunya kalau tidak ada kepentingan, bahkan kalau penjenengan punya kegiatan pas ngepasi malam Rabu, tolong untuk digeser, utamakan pengajian. Pengajian malam Rabu enak kok. Ya memang ada, tapi kalau acara yang lain sing nyelo-nyelo kalau bisa digeser. Ya malam Rabu pengajian nih, kencane kowe bareng isa, nah, kan bisa itu. Sebagai upaya supaya waktu sepekan sekali ini bisa dimanfaatkan. Karena kita akan kehilangan besar nilai pahala di sisi Allah ketika kita meninggalkan majelis ilmu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Tentang perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, saya bacakan semuanya. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis sholati. Ya. Abu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW ketika memulai sholat, beliau mengusap pundak-pundak kami. Fayaqulu, beliau Rasulullah mengatakan, istawu wala takhtalifu fatahallifu qulubukum. Ini perintahnya apa? Luruskan dan jangan bengkok. Nanti kalau sholat jamaah diupayakan lurus. Sekarang mudah untuk bisa lurus itu kan sudah ada ini apa namanya, karpet yang sudah ada garisnya. Ini lebih memudahkan kita untuk menjaga shaf itu lurus. Ya. Istawu wala tahtalifu, dan janganlah kalian bengkok. Ya. Jadi kalau sholat itu betul-betul rapi, lurus, seperti lurusnya tentara berbaris. Fatahhtalifa qulubukum wala takhtalifu fatahhtalifa qulubukum. Janganlah kalian bengkok, nanti Allah akan bengkokkan hatimu. Nah ini kan ancaman ini. Di sholat itu pas sesuai dengan protokol ini justru dibenci oleh Allah, bahkan diancam ini.
Makanya sholat itu betul-betul dimen-menke. Maka masing-masing jamaah, makmum, ya, ini tolong untuk bisa menjaga masing-masing untuk menjaga shaf supaya tetap lurus dan rapat. Karena kalau orang itu menyepelekan shaf itu, alah iki lurus kok, iki wis rapet kok. Sing penting wis ndang rampung. Nah, padahal belum lurus, belum rapat. Maka kalau itu tetap biarkan, maka Allah mengancam fatah qulubukum, hatimu akan dibengkokkan. Artinya kita itu sholat sudah berkali-kali dengan teman sebelah, tapi kadang hubungan kita tidak bisa akrab dan dekat. Yo koncone dhewe, yo kuwi nang masjid, tapi hati kita seolah ada sekat. Nah itulah mungkin kita tidak perhatian terhadap barisan sholat. Maka jangan sepelekan shaf itu. Bahkan kalau sengaja untuk tidak lurus, wah ini berat. Ini prakteknya, Bapak Ibu, ketika sholat jamaah itu di awal itu biasa lurus itu. Rapat lurus karena imam berikan aba-aba, istawu waqtala taktalifu, sawu sufufakum. Wa inna tasfiyata sufu min iqamatus shalah. Ya, semuanya sudah ngerti. Oh, kon lurus, kon rapat, ini menjadi bagian sempurnanya sholat. Awalnya lurus, rapat. Nah, begitu rakaat kedua mulai, masuk rakaat 2, gerakan sujud, rukuk dan seterusnya tadi, kita ketika berdiri mulai renggang. Nah, ini harus ditutup lagi. Seperti awal sholat. Kalau dibiarkan nanti tetap shaf itu tidak rapat. Padahal perintah rapat itu sampai akhir, sampai salam. Tidak hanya awal sholat. Harusnya itu. Makanya makmum, ya, kalau imam kan tidak tahu ya, bagaimana kondisi makmum. Cuma kita yang menjadi makmum ini harus betul-betul menjaga masing-masing. Pengertian bahwa rapat dan lurusnya shaf ini menjadi bagian kesempurnaan sholat itu maksudnya sempurnaan sholat semuanya. Ya, jadi masing-masing makmum berkewajiban menjaga ini supaya sholat kita ini sholat yang lebih mendekati kebenaran. Ini kita sampaikan karena banyak di antara kita ini masih berulang-ulang diingatkan salatnya masih longgar. Mau sholat rapat itu kaya jari rasa began. Siapa sih ngomong? Justru ketika kita sholat bisa rapat lurus dari awal sampai akhir, nanti punya efek dan pengaruh secara psikologis yang sangat dalam. Betul ini. Tidak sebatas sholat bareng, tapi setelah kita sholat selesai, maka hubungan kita menjadi lebih kuat. Menjaga ukhuwah ini lewat sholat jamaah. Kemudian Bapak Ibu, tentang perintah imam ya, kepada makmum, ini kalau mengacu kepada hadis ini, banyak ya, di kalimatnya banyak. Boleh mengatakan istawu wala takhtalifu fathtalifa qulubukum. Boleh ini diingatkan. Ini dengan syarat jamaahnya paham. Kalau perlu ya belum paham diterjemahkan. Monggo pun rapatakan urusakan, jangan bengkok. Nanti tidak Allah membengkokkan hati kita. Nah, jadi boleh menggunakan apa yang disampaikan Nabi untuk diulang oleh imam ini, memberikan aba-aba atau dengan bahasa yang dipahami. Nah, kalau kita mengacu pada hadis-hadis Nabi, ini ada beberapa ungkapan yang biasa disampaikan Nabi ketika akan memulai
sholat jamaah. Di antaranya ini yang sudah sering, ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah, atau bisa min iqamatis sholah. Ya. Dan ini alhamdulillah para jamaah sudah paham maksudnya. Nah, makanya aba-aba itu jangan sebatas perintah atau kalimat yang disampaikan imam, tapi kita sambut. Ini perintah imam sekaligus perintah daripada Rasulullah untuk kesempurnaan salat itu. Jadi imam hanya menyampaikan pesan dari Rasulullah, mungkin lewat bahasa Arabnya asli, hadis itu disampaikan atau diterjemahkan dengan bahasa kita. Monggo sopipun dirapatakan, dirusakan, dan imam untuk tidak tergesa-gesa memulai sholat sebelum makmum itu tertib, rapat, dan lurus sofnya. Makanya makmum juga memahami suwi menerang dimulai-mulai itu. Nah ini memang melaksanakan pesan Nabi kok. Bahkan Nabi itu ketika memimpin sholat itu beliau cek satu-satu, sop satu, sop kedua, sampai rapi baru beliau memulai. Nah kita mungkin nggak sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu mungkin jamaah do lari, suwen, nah, komennya macam-macam. Nah ini yang tahu, yang paham tentang hadis itu, oh ngerti, oh ini berarti imamnya betul-betul ingin mengamalkan pesan Nabi tadi. Makmumnya yang bisa langsung mengambil tindakan, mengambil sop lurus dan rapat, ini berarti pernah ngaji dan bisa mengamalkan. Kemudian Bapak Ibu, ini hadis ini hampir sama tentang apa-apa daripada Nabi Muhammad SAW ketika memimpin sholat jamaah. Ini diantaranya beliau menatap para jamaah, nyawang jamaah. Jadi meskipun ada pengerasnya, ada soundnya itu, ketika mengatakan aba-aba itu memang wajah beliau menghadap jamaah. Aqimu sufufakum wa taros. Luruskan ya, sopmu dan sempurnakan, ratakan, ya, rata. Maka idealnya rapat lurus itu ukurannya pundak dan kaki. Pundak dan kaki. Nah nanti kalau sedekah bagaimana? Bisa itu. Sudah diukur. Ketika pundak kita rapat dengan sebelahnya, kaki ini nempel. Makanya kalau sholat jamaah kaki jangan begar, tapi lurus. Jadi menghadap ke arah kiblat. Kaki kita ini. Nah, ada yang sholatnya sikile jegar. Ini enggak. Ini kalau ini menjaga lurusnya angel, rapat enggak bisa angel. Harus lurus gini. Dan ini nempel di sini. Nah, sekali-kali dicoba ya, biar kita meraktekkan ilmu yang kita pelajari. Makanya sholat itu punya nilai yang berbeda-beda. Tergantung tadi kesempurnaannya seperti apa, kekhusyuannya seperti apa, aturan tentang sholat jamaah, shop dan lain-lain diterapkan atau tidak, ini nanti mempengaruhi nilai pahala sholat jamaah. Lupa enggak bawa kacamata ini. Nah di dalam hadis ini intinya Rasulullah SAW itu diberi wahyu oleh Allah untuk bisa melihat bagaimana sop-sop para makmum, para sahabat. Walaupun Nabi menghadap ke kiblat, ya diikuti para jamaah, para sahabat. Tapi beliau ketika selesai sholat menghadap jamaah, tahu siapa-siapa yang sopnya masih
longgar. Kalau makmum seperti kita kan nggak tahu itu. Maka dijaga semuanya saling bertanggung jawab atas sholat jamaah yang kita lakukan. Ya semuanya dapat kesempurnaan itu. Imamnya dapat kesempurnaan, makmumnya juga dapat. Terutama ini yang menjadi titik poinnya adalah makmum. Kan imam kan cuma mimpin. Setelah diberi apa-apa, diatur, sopnya diingatkan, lurus rapat dan seterusnya, sudah tanggung jawabnya makmum. Ayo kita bersama dalam satu paket jamaah ini, biar nilainya sempurna, maka sempurnakan semua aturan yang telah diatur oleh Rasulullah SAW. Ini hikmah di balik rapat dan resop ini sangat luar biasa. Di mana kondisi umat ini cenderung untuk berpecah belah. Mungkin karena kelompok, mungkin karena warna ideologinya berbeda. Ini bisa saja hubungan itu menjadi renggang. Maka dengan falsafah sholat jamaah, dengan aturan yang kita terapkan dengan benar, maka ini diharapkan sekat itu hilang. Maka menjadilah kita ummatan wahidah, umat yang satu. Beda profesi, beda kelompok, tapi ketika sholat kita sudah menjadi umat yang satu. Yang kedua, ketika sholat jamaah kita terapkan dengan benar, maka ini sekaligus menjadi simbol persatuan umat. Kita kadang-kadang kalau sholat kan sebatas ibadah ritual tok, tidak mengkaitkan nilai falsafah daripada sholat itu. Makanya Rasulullah SAW menekankan supaya kita itu selalu hadir untuk sholat jamaah. Termasuk kemarin kita bacakan hadisnya itu, Abdullah ibnu Maktum itu orangnya buta, rumahnya jauh, harus melewati bukit yang berbatu, toh disuruh oleh Nabi untuk tetap datang sholat jamaah. Karena hikmahnya besar. Nah mungkin ini ya sebagai umat ya, Muslim selama ini seolah tidak punya kekuatan. Bahkan cenderung umat Islam ini mudah dipecah belah. Kenapa? Mungkin salah satunya sebab umat Islam tidak perhatian terhadap menjaga kesempurnaan shaf di dalam sholat jamaah. Imbasnya dari kemana-mana nanti. Nah, ini penting. Mari kita sebagai umat Muslim merapatkan shaf itu maksudnya tidak hanya dalam sholat, tapi ini berpengaruh kepada kehidupan bermasyarakat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turham. Nah, bahwa setiap muslim satu dengan lainnya itu bersaudara. Diikat persaudaraan dengan akidah dan diwujudkan dalam ibadah sholat berjamaah. Maka nanti di masyarakat ketika kiprah itu biar berbeda tempat, berbeda profesi, kita adalah umat yang bersatu. Itulah kehebatan Muslim. Jadi dari sholat ini sendiri bisa melahirkan persatuan. Jadi tidak sebatas kita ucapkan dalam teks Pancasila itu persatuan Indonesia. Kalau umat Islam itu sudah diajarkan lewat sholat jamaah, pasti bersatu. Tapi tadi ayat hadis yang saya sampaikan itu, kalau orang itu tidak menjaga kesempurnaan shaf dalam sholat, maka hatinya akan dibelokkan, dibengkokkan. Tidak bisa bersatu, tidak bisa rukun. Karena telah menselisih satu ibadah yang prinsip di dalam syariat agama Islam. Nah ini nanti mungkin dicoba ya Bapak Ibu, kalau sholat betul-betul dijaga itu. Tapi mungkin satu hal perlu kita coba, karena bisa saja ini
akan punya dampak yang sangat besar dalam kejiwaan kita. Saya pernah ikut sholat jamaah di salah satu masjid waktu jadi mahasiswa di Solo itu. Awalnya saya kaget itu. Sholatnya kayak sekan itu. Tidak ada celah itu, rapat itu. Dari awal sampai akhir, begitu masuk rakaat kedua, rapat lagi. Yang nggak biasa itu kayak kecepit itu. Tapi ternyata enak. Selesai itu, walaupun tidak saling kenal, kok rasanya kok iso akrab, iso deket hubungan kita satu dengan lain. Nah ini memang pengaruhnya. Berbeda dengan di daerah-daerah sana yang kadang-kadang nggak mau belajar tentang adab sholat jamaah itu, komat imam langsung lunul yang imaman, terus makmum ya sakar PDW, sing penting sholat bareng. Wah, jaraknya bisa setengah meter bareng itu. Bahkan kalau kita nggak memahami tentang sholat jamaah itu, orang yang kita anggap kita hormati, ya pejabat lah katakan, dia nggak berani mepet itu, nggak berani. Kewuh, nggak ada perkewuh, sholat itu semuanya sama, pejabat, rakyat, kiai, ustadz sama, harus rapat. Nah, kita sosok menjaga, nyedak ke anu berkewuh, rotok dikai jarak, nah nggak boleh, justru itu yang salah. Makanya kita sosok survei ke daerah, ya ini memang perlu imamnya, kiainya harus menjelaskan ke makmum. Saya itu prihatin. Ya. Saya itu beberapa hari itu pergi ke Jawa Timur itu, ya masih seperti yang dulu. Di sholat itu wis cepat, sopir iso rapet, wah repot ini. Mau deket itu kita ya menjaga lagi, dijaga jaraknya. Ini repot ini. Makanya harus dijelaskan. Makanya Bapak Ibu, malam ini kita sampaikan satu hadis ini supaya kita memahami bahwa sholat itu perkara yang prinsip. Dari sisi pelaksanaannya pun harus kita pegang prinsipnya. Nggak boleh kendor, nggak boleh longgar. Apa yang dirapi kita jalani, sudah. Ternyata punya nilai sisi positif dan pengaruh yang besar dalam kejiwaan kita. Maka ini, Bapak Ibu, hikmah di balik rapat lurusnya shop ini bisa menguatkan ukhuwah kita sesama Muslim. Kalau sesama Muslim itu punya ikatan kuat, sudah sulit untuk dikalahkan dan sulit untuk diadu domba. Tapi kalau kita tidak punya nilai persatuan umat ini, ya bagikan umat Islam itu seperti buih di lautan. Diombang-ambingkan ombak, nggak tahu dan arahnya. Nah, ini. Mari kita upayakan sholat dengan protokol Nabi sepenuhnya kita coba kita praktekkan. Kemudian yang saya tekankan lagi, ini hadisnya hampir sama. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis dari Anas, "Wawalladzi nafsi biyadihi inni la'arash syaitana yadkhulu min khalis saffi ka'annahal hadaf." Ini ketika saf tidak rapat, tidak masih gunggang itu, maka Nabi mengatakan, saya melihat kalian yang tidak rapat safnya itu akan dimasuki setan seperti anak kambing atau cempe nyelindut di sela-sela kaki
para jamaah. Jadi Nabi tahu waktu mimpin sholat itu ketika sahabat itu tidak merapatkan barisan sholat, maka Nabi tahu setan tengselintutan di sela-sela kaki para makmum itu. Dan ini berlaku terus. Kapanpun kita tidak bisa merapatkan shaf, setan selalu datang untuk menggoda. Kita sholat menghadap Allah, kok malah ada gangguan dari setan, ini berarti kita yang belum maksimal di dalam menerapkan aturan sholat jamaah. Oleh karena itu, mungkin karena kita nggak tahu, di setan ini lah malah digulai. Kalau bisa kita rapatkan. Dan ini lebih condong untuk lebih khusyuk. Tetapi kalau longgar, kita akan tidak bisa khusyuk. Karena punya pengaruh itu tadi, kejiwaan. Maka ini dijaga agar selalu kita merapatkan shafnya lewat kaki dan pundak kita. Ini acuannya cuma dua ini, kaki dan pundak. Saya kira ini hadis-hadisnya hampir sama, kita nggak bacakan. Yang intinya Bapak Ibu, mari satu syariat ibadah ini tolong dijaga betul. Waktunya dijaga, tata caranya dijaga, bacaannya dihayati dan dihafal benar. Kemudian gerakan-gerakan yang dalam sholat itu betul-betul dihayati. Insya Allah sholat yang kita kerjakan ini semakin menambah iman kita dan semakin akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Makanya ketika sholat itu diupayakan situasinya kalau memungkinkan itu situasi yang hikmat. Hikmat. Bahkan suara-suara yang itu tidak dibutuhkan, maka itu harus dihindari. Misalnya orang baca Quran, ketika ada orang sholat, sebaiknya volumenya bacaan itu direndahkan. Karena ibarat sholat itu raja, maka semuanya harus ngalah. Sing maca Quran harus merendahkan suaranya. Kecuali ceramah karena memang forumnya forum majelis ilmu dan orang datang untuk sholat ya nggak apa-apa itu, insya Allah nggak apa-apa. Walaupun keras, memang ceramah kalau nggak keras nggak bisa dipahami makmum. Tapi kalau membaca Quran sifatnya pribadi, orang sholat ya dikurangi volumenya. Itu. Nah, biar apa? Orang sholat itu bisa khusyuk, karena khusyuk itu berat dan sulit. Sampai-sampai ketika kondisi badan ini butuh makan, kondisi lapar, malah sebaiknya yang afdal itu makan dulu. Sholatnya ditunda. Misalnya kita sudah ambil nasi, ngambil jangan, sayur, lauk, lagi nyiduk kok azan, teruskan. Jangan berhenti, teruskan. Kemudian selesai, delala sholat jamaah sudah mulai, sudah dapat 2 rakaat, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat, karena kita sudah melaksanakan hak-hak tubuh kita. Inilah Allah begitu mengalah kepada kita. Wis sing penting kowe salat iso khusyuk, ora kelingan mangan sik. Engko salate itu rodok telat enggak masalah, bisa ditambah ketika kita kehilangan rakaat bisa mengulangi. Saya kira ini Bapak Ibu yang kita sampaikan tentang tambahan bagaimana kita menjaga shaf dalam sholat dan merapatkannya, itu perintah yang betul dari Nabi, maka kita upayakan untuk kita praktekkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian, subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.